Shalom sahabat terang hidup yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik buat kehidupan kita. Dia sudah menyelamatkan kita dan kita punya kepastian akan hidup yang kekal. Dan ini satu hal yang luar biasa yang kita nikmati dalam Yesus. Hari ini juga kita bersyukur karena Tuhan kasih kita kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tema saya hari ini ialah studi kasus menerima pasangan kita dengan masa lalunya atau menerima masa lalu pasangan kita sendiri. Saya baca satu ayat dari 2 Korintus 8 ayat 14, firman Tuhan berbunyi, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan." Nah, ayat ini bicara tentang prinsip kita saling menolong. Kita yang memiliki kelebihan menolong mereka yang memiliki kekurangan, supaya mereka dengan kelebihan mereka juga membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, Paulus menulis surat kepada jemaat Tuhan di Roma, dia mengatakan bahwa bertolong-tolonglah kamu dalam menanggung bebanmu. Iya, dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, kita lihat bahwa yang pertama, setiap orang itu unik dan berbeda. Ya, termasuk, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang sempurna di muka bumi ini. Semua kita punya kekurangan dan juga sekaligus kelebihan. Nah, semua orang faktanya, Anda dan saya, baik kita maupun pasangan kita, memiliki latar belakang yang berbeda. Beberapa orang memiliki masa lalu yang bahkan buram dan kelam. Dan itu fakta, nggak bisa kita rubah. Masa lalu tidak bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah ialah masa depan. Tapi kita bisa belajar dari pengalaman masa lalu kita sendiri. Nah, beberapa orang bahkan mungkin menggunakan narkoba, dulu pernah menggunakan narkoba. Yang lain mungkin menjadi preman, ya menjadi tukang tagih atau mungkin penada. Yang lain mungkin adalah mantan alkoholisme, perokok berat, atau mungkin pernah melakukan kesalahan, misalnya korupsi. Beberapa orang mungkin pernah dipenjara karena satu dan dua hal. Yang lain mengalami broken home karena mengalami kekerasan dalam keluarga. Yang lain mungkin dulu cuma pengangguran, gak ada kerjaan apapun. Dari waktu ke waktu cuma nganggur dan mungkin meminta-minta belas kasihan orang. Yang lain mungkin pernah jatuh. Lalu kemudian ketika menikah menjadi menakutkan. Gimana Pak? Kalau suami saya tahu bahwa saya gak perawan lagi. Waduh, ini jadi membingungkan. Apakah saya jujur? Apa saya tutup aja? Tapi kalau sampai dia tahu dari orang lain kan menyakitkan sekali. Gimana ini Pak? Beberapa orang kasar. Beberapa orang stres, bahkan pada depresi. Aduh gimana Pak ya? Gimana Pak Tony kalau sampai satu hari pasangan saya tahu bahwa dulu saya pernah depresi Pak. Minum obat Pak. Apakah dia bisa terima saya Pak dengan kondisi saya yang punya masa lalu yang seperti itu? Saya ingin mengatakan bahwa tidak seorang pun di muka bumi, termasuk saya, yang sempurna. Kita masing-masing memiliki kelemahan, kekurangan, mungkin kesalahan, mungkin fatal. Dan itu adalah masa lalu kita yang kita bisa alami dan kita tidak bisa sangkali itu. Tetapi sekali lagi bahwa masa lalu itu bukan menentukan masa depan kita. Karena kita bisa bertobat dan kita bisa percaya Yesus. Dan ketika kita bertobat percaya Yesus, masa lalu kita hanya menjadi sejarah dan ruang di mana kita belajar. Tapi masa depan kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita, karena kita bisa bertobat sungguh-sungguh dan mengimani Yesus. Dan ini poin yang sangat penting. Jadi kita harus tahu bahwa kita maupun pasangan kita, masing-masing kita punya kekurangan, masing-masing kita punya kelebihan. Ada kesalahan-kesalahan yang terjadi masa lalu dan itu fakta kehidupan yang harus kita belajar untuk menerimanya. Orang bertanya pada saya, Pak Tony, Bapak kan seorang konselor yang lama sekali menangani kasus-kasus pernikahan dan keluarga. Krisis dalam pernikahan dan keluarga. Saya mau tanya Pak, saya punya masa depan gak Pak? Kalau pasangan saya punya masa lalu yang begitu buruk seperti diri saya. Maka saya menjawab begini, masa depan kita itu sangat berkorelasi dengan pertobatan kita. Jadi ketika orang mempersiapkan masa depan dia, persiapan yang penting adalah pastikan bahwa seseorang sudah sungguh-sungguh bertobat dalam Yesus. Karena pertobatan ini menentukan seperti apa gambaran masa depan kita. Deskripsi masa depan kita bergantung sekali kepada kualitas pertobatan kita. Nah, ini yang penting. Jadi jangan tanya, saya punya masa depan enggak? Kalau pasangan saya seperti ini Pak Tony, profilnya seperti ini, punya lembaran masa lalu yang buruk. Maka saya menjawab, bukan soal masa lalu yang buruk. Jadi apa Pak? Yang penting bahwa pastikan pasanganmu
bersedia untuk membuka diri dan terima Yesus. Bersedia untuk membuka diri dan bertobat sungguh-sungguh. Sayang di gereja pun hanya sedikit orang yang bertobat. Sehingga di gereja pun harus diinjilin kembali. Apalagi di luar sana. Jadi tantangan bagi masa depan keluarga ibu. Saya menjawab pertanyaan ibu yang bersangkutan adalah bukan soal masa lalu dia buruk. Karena sekali lagi masa lalu tidak menentukan masa depan ibu dan pernikahan ibu, keluarga dan rumah tangga ibu. Tetapi pertobatan dia hari ini sangat menentukan dan ini anugerah Tuhan. Yesus berjanji bahwa kita bertobat, kita akan dipulihkan. Jadi persoalannya bukan pada masa lalunya yang buruk, tapi pada pertobatan hari ini. Kualitas pertobatannya, apakah dia sungguh-sungguh berubah? Apakah dia punya komitmen? Apakah dia mau membayar harga dari sebuah proses pembentukan Tuhan? Karena hidup ini sudah sudah terlalu lama dibentuk dengan nilai dan pola yang salah. Mungkin pola asuh, culture, tradisi, atau pergaulan kita. Atau pengalaman kita jatuh bangun dalam berbagai dinamika kehidupan. Termasuk ketika kita belum bertobat. Nah, saya ingin mengatakan sejauh mana komitmen kita. Sejauh mana kesungguhan kita. Jadi orientasi saya bukan lagi pada masa lalu yang buruk. Yang kelam, yang buram sekali. Dan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada masa lalu. Siapapun kita, siapapun Anda. Seburuk apapun hidup Anda. Masa lalu Anda. Sebagaimanapun negatif stigma orang pada diri Anda. Itu persoalan lain. Tapi yang poin saya ialah sejauh mana kita punya komitmen sungguh-sungguh untuk bertobat dan menyerahkan diri kepada Kristus. Ini poin penting. Jadi penyerahan diri kepada Kristus. Inilah yang menentukan masa depan kita. Bukan kesalahan kita di masa yang lalu. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Maka tidak ada satu kesalahan yang tidak bisa diampuni oleh Kristus. Tidak ada satu masalah yang begitu buram yang tidak bisa diubahkan oleh Yesus. Tidak ada. Artinya tidak lagi persoalan pada masa lalu. Tapi pada hari ini. Pertanyaannya adalah apakah kita mau sungguh-sungguh bertobat? Apakah kita sungguh-sungguh mau untuk membuka diri dan siap untuk dibentuk? Pembentukan sakit dan menyakitkan. Biarlah masa lalu sebagai sejarah. Potret kelam hidup kita masa lalu. Biarlah itu menjadi catatan sejarah kita. Kita nggak bisa hapus. Tapi hari ini penting adalah apakah kita sungguh-sungguh bertobat. Nah komitmen kita untuk sungguh-sungguh bertobat. Untuk sungguh-sungguh mau dibentuk. Untuk sungguh-sungguh mau berubah. Inilah yang penting dan menentukan. Ini sangat menentukan seperti apa kualitas hidup dan masa depan kita. Baik pribadi, hubungan suami istri, orang tua anak, dan rumah tangga ini. Jadi pertobatan dalam Kristus menjadi kunci bagi gambaran masa depan rumah tangga ini. Mari kita belajar untuk memaafkan. Itu penting sekali. Ketika suami kita, katakanlah pasangan kita jujur dengan masa lalunya. Dia terbuka. Dia tidak menutupi apapun. Kan dia tahu ini jangka panjang daripada satu hari ketahuan dan kemudian menjadi sumber masalah. Maka kita harus belajar menghargai itu. Hanya orang dewasa yang mau sungguh-sungguh yang terbuka tentang masa lalunya. Mari kita belajar untuk memaafkan. Seperti apa yang dilakukan Yesus pada diri kita. Ketika kita memahami bagaimana Yesus memaafkan kita. Bagaimana Yesus mengampuni kita. Bagaimana dia menerima kita tanpa syarat. Dan menolong kita untuk masuk dalam proses pembentukan. Maka kita belajar juga untuk memaafkan pasangan kita. Kita terima dia dengan masa lalu dia. Karena dia sudah jujur. Dia terbuka. Dia akui semuanya. Mari kita belajar untuk bisa melupakan. Nah saya membaca 2 ayat dari Filipi 3, 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Paulus sendiri melupakan masa lalunya. Melupakan semua yang telah terjadi. Ketika kita belajar untuk memaafkan pasangan kita, mengampuni dia, menerima dia, mari kita belajar juga melupakan. Mengapa? Karena itu sudah terjadi. Hal yang sudah terjadi biarlah itu menjadi sejarah kita. Biarlah itu merupakan masa lalu yang menjadi referensi dan rujukan moral di mana kita belajar. Tidak ada yang sempurna, baik kita maupun pasangan kita. Mungkin pasangan kita punya kesalahan lebih terlihat. Kita mungkin kesalahannya masih terpendam. Nah, tetapi ketika dia mengakui dengan jujur, mari kita berdoa supaya kita punya kebesaran jiwa untuk bisa memaafkan pasangan kita. Untuk bisa menerima dia.
Dan kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan beri kita kekuatan untuk juga belajar untuk selain mengampuni, memaafkan, menerima dia, kita juga belajar untuk melupakan. Semua itu dan betul-betul memulai lembaran yang baru. Seperti Yusuf, dia memaafkan saudara-saudaranya. Dia punya rasa untuk membalas kalau dia mau. Dia punya power besar untuk membalas. Tapi dia pilih untuk memaafkan. Kenapa? Dia mengerti rencana Allah. Dan bahkan dia berkata, kalian telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan mengubah menjadi kebaikan buat aku dan buat kita dan buat kita semua. Dan ini pemahaman yang luar biasa pada Yusuf. Sehingga Yusuf bisa melupakan semua yang terjadi pada masa yang lalu. Dan memilih untuk mengampuni saudara-saudara. Dan ini membuat Tuhan makin memberkati kehidupan Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf tahu bahwa semua yang terjadi itu ada rencana Tuhan. Untuk membawa kebaikan bagi dia dan juga bagi saudara-saudaranya dan kehidupan mereka ke depannya. Saya ingin mengatakan bahwa saya baca satu ayat dari Ibrani pasal yang ke-4 ayat 15 firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai. Hanya ia tidak berbuat dosa. Saya angkat satu bagian dari teks ini yaitu begitu. Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Nah, Tuhan Yesus tahu tentang masa lalu suami kita atau pasangan kita. Mungkin istri. Dan Tuhan juga tahu bagaimana pergumulan kita ketika harus menerima kekurangan, kelemahan, bahkan potret buram dari pasangan kita di masa yang lalu. Kita tahu masa lalu tidak bisa diubah, sudah terjadi, itu sejarah. Tapi kita bisa melihat ke depan, seperti kata Paulus tadi, dia berlari-lari ke depan kepada tujuan Allah dalam Kristus Yesus. Itu tujuan di mana Tuhan ingin memulihkan hidup kita. Nah, Yesus adalah imam besar yang merasakan penderitaan kita, pergumulan kita. Bagaimana kita bergumul untuk bisa menerima pasangan kita dengan segala kelemahan di masa yang lalu. Dia mengerti itu. Dan kita berdoa untuk dia mengubahkan hidup kita. Untuk lebih mampu berbesar hati menerima. Tapi juga memaknai masa lalu itu sebagai ruang untuk kita belajar. Kita juga berdoa buat pasangan kita yang punya masa lalu yang seperti itu. Karena ketika dia bertobat sungguh-sungguh, saya ingin mengatakan bahwa Yesus berkuasa untuk mengubahkan dia. Bagaimana murid-murid Yesus katakanlah seperti Petrus. Bagaimana Yesus mengubahkan hidup Petrus. Bagaimana dia mengubahkan kehidupan seperti Yohanes, Yakobus. Bagaimana dia mengubahkan hidup Paulus. Paulus yang tadi seorang yang banyak sekali melakukan kejahatan. Dia bahkan menangkap orang-orang yang memberitakan Kristus. Dia bahkan menyesal mereka, memenjarakan mereka, memukuli mereka. Dan orang seperti Stefanus mati. Karena bagaimana Paulus berusaha untuk mengejar mereka. Berusaha untuk menangkap dan memenjarakan mereka. Tapi dalam perjalanan dia ke Damsyik, dia bertemu Yesus di gerbang kota. Dan hidup Paulus diubahkan. Jadi ketika seseorang yang punya masa lalu yang buruk, dia bersedia berkomitmen untuk bertobat sungguh-sungguh dan mau dibentuk. Maka Tuhan Yesus berkuasa mengubahkan dia sehingga dia bisa berubah. Dan inilah yang saya maksud. Kita melihat pada rencana Allah untuk hari depan. Kita mengejar rencana itu. Kita berlari pada rencana itu. Yaitu rencana di mana Allah bentuk kita dan memanggil kita. Supaya kita juga bisa dipulihkan, diselamatkan. Tetapi kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Yang mengalami persoalan seperti kita. Yang mengalami situasi yang kurang lebih sama seperti kita. Karena kita pernah mengalami itu. Dan dipulihkan. Ini menjadi alat tangan Tuhan yang efektif. Untuk membimbing orang, melayani orang yang mengalami seperti yang dulu kita alami. Saya ingin mengakhiri renungan saya singkat ini dengan mengatakan begini. Ketika pasangan kita yang punya masa lalu buram, sangat buram bahkan. Ketika dia mau berkomitmen untuk percaya Yesus. Dan mau dibentuk, itulah kunci penting. Jadi orientasi saya bukan lagi pada masa lalu pasangan kita yang buram. Tapi pada rencana Allah buat pemulihan pasangan kita. Untuk kehidupan dan kebahagiaan keluarga ini. Jadi bagi kita berdoa supaya kita diberi hati yang mau untuk menerima dia. Mau mendukung dia. Mau mensupport dia. Untuk kebaikan pasangan kita. Untuk kebaikan seluruh keluarga. Dan ketika seseorang mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mau bertobat. Sungguh-sungguh mau percaya Yesus. Sungguh-sungguh mau dibentuk. Maka kuasa Tuhan Yesus sanggup untuk mengubahkan dia. Menjadi satu pribadi yang baru. Satu pribadi yang sungguh-sungguh. Seperti yang Tuhan kehendaki. Dan satu pribadi yang betul-betul dijamah, dipulihkan oleh kuasa Kristus. Dan Tuhan Yesus bisa memberkati dia dan keluarga kita semua. Terus memberkati dan shalom. Amin.